lagi boleh berjumpa pada saat ini. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk penyertaan dan penjagaan Tuhan menjadi bagian kami ketika kami beristirahat. Dan di hari yang baru ini, sebelum kami melaksanakan dan melanjutkan kegiatan kami mau belajar firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Dennis Shelton. Dan judulnya adalah Tuhan membersihkan hidup saya. Ayat tema, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Mazmur 51 ayatnya yang ke-8. Kita dengarkan dan ikuti penjelasannya. Meskipun keluarga saya miskin, saya dibesarkan di sebuah rumah di mana Pepsi Cola adalah pilihan minuman yang disukai. Dan saya suka dengan daging. Filosofi saya adalah jika Alkitab mengizinkan saya minum cola dan daging halal, maka tidak ada seorang pun yang harus melarang saya. Namun setelah jangka waktu tertentu, daging di rumah kami terus berkurang, sampai saya pada akhirnya menjadi vegetarian. Tetapi itu tidak menyembuhkan kecanduan saya terhadap makanan manis. Saat saya bepergian, saya suka makan kue merek Mrs. Field atau roti kayu manis. Saat potluck atau pesta, saya menikmati makanan penutup. Saya selalu percaya pada kuasa Tuhan, tetapi saya tidak pernah meminta Tuhan untuk mengubah selera saya. Saya suka makan apa yang saya bisa makan, namun Tuhan menghasilkan keajaiban dan mengubah saya. Terlepas dari diri saya sendiri, beginilah caranya itu terjadi. Suatu hari saya mulai berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pemahaman rohani, sehingga saya tidak akan keliru dengan kesalahan yang tidak kentara. Nah, saya meminta Tuhan memberi saya pikiran yang jernih. Saya meminta Tuhan untuk tidak membiarkan saya melakukan apa saja yang dapat menghalangi Three Angels Broadcasting Network, 3ABN, sebagai saluran yang dapat Tuhan gunakan untuk menyebarkan pekabarannya ke seluruh dunia. Pada hari yang sama, saya melakukan puasa jus. Saat puasa saya selesai dan waktu sarapan tiba, sereal dingin saya yang biasa saya makan terlihat tidak enak. Gantinya, saya memakan beberapa buah. Nah, saya pergi ke Wendy's pada waktu makan siang untuk makan kentang panggang. Saya mulai memesan keju dan brokoli, tetapi saya berkata, tolong berikan pada saya yang polos saya. Ketika saya mulai memakannya, saya berkomentar, bagaimana mereka membuat makanan ini terasa begitu enak? Nah, waktu makan malam tiba dan saya inginkan hanyalah salad. Susu bahkan tidak terlihat enak. Beberapa minggu telah berlalu ketika saya menyadari bahwa selama ini saya belum makan apapun yang mengandung telur, susu, keju, atau gula. Saya mulai merasa lebih baik dan kolesterol saya turun. Saya percaya bahwa banyak orang yang tertarik pada kesehatan rohani namun tidak menyadari kebiasaan kesehatan fisik. Termasuk apa yang kita makan, mempengaruhi kemampuan kita untuk menilai perbedaan yang tidak kentara antara kebenaran dan juga kesalahan. Nah, saya menyadari perjalanan saya menuju kesehatan yang lebih baik adalah unik. Saya tidak berdoa, Tuhan ubahlah pola makan saya. Saya berdoa agar Tuhan menjaga saya dari kesalahan atau segala sesuatu yang dapat menghalangi Tuhan untuk menggunakan 3ABN dalam menyampaikan kebenaran Alkitab kepada dunia. Jawabannya adalah mengubah pola makan saya. Kesimpulannya adalah, adakah sesuatu dalam hidup Anda yang mungkin menghalangi kesehatan rohani Anda? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena firman Tuhan boleh dapat kami pelajari pada saat ini. Lewat makanan dan minuman, kami dapat memilih yang terbaik, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesehatan dan membersihkan kami, khususnya tubuh kami, dari racun-racun yang terdapat pada makanan dan minuman. Tolonglah kami agar mampu untuk hidup sehat, dan biar kiranya kami juga dibersihkan kerohanian kami untuk melakukan yang berkehendak kepada Tuhan. Dan biar kiranya hari yang baru ini kami akan mendapatkan lagi yang terbaik dari Tuhan berkat materi, kesehatan, dan kekuatan iman. Segala aktivitas pekerjaan kami benar-benar hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.